Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa dan penggemar channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Aqidatul Awam ini, yaitu sampailah kita pada sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, yaitu mukhalifun lil khalqi, ay mukhalafatul lil hawadisi. Maknanya adalah tidak ada sesuatu yang menyamai atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk salah satu daripada sifat-sifat salbiyah, yang mana bagi seorang mukmin wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, baik di dalam zatnya maupun sifatnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi Allah itu tidak menyerupainya sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam surah Al-Ikhlas juga disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa menyamainya dalam hal apa. Sehingga ini termasuk sifat yang salbiyah. Artinya apa? Mencabut daripada anggapan bahwasanya Allah itu ada yang menandinginya. Ya. Sebagaimana dalam surah yang lain didawuhkan Allah Subhanahu wa taala, fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang menyamainya dalam penciptaannya, menampakkan, mewujudkan langit dan bumi tanpa ada yang menyamainya dalam wujudnya. Itu secara dalil nakli. Adapun secara dalil akli, bahwasanya kalau ada yang menyerupai, maka akan hilanglah sifat bahwasanya Allah itu kidam, terdahulu. Sehingga kalau ada yang menyerupai, Allah tidak terdahulu. Makanya secara akal tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sebelumnya sudah bersifat qidam, yaitu terdahulu. Berikutnya adalah sifat qiyamuhu binafsi, yaitu adamu ihtiyaji ila makanin yuqaddamu fihi au mahalin yahullu fihi. Jadi Allah tidak membutuhkan kepada tempat untuk berpijak, atau kepada sesuatu yang membantunya untuk mengadakan sesuatu. Sambungannya bahwasanya Allah ghaniyun, yaitu maha kaya dari semua apa yang ada di dunia ini. Jadi sifat kalau makhluk mungkin butuh yang lain, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, yaitu qiyamuhu binafsihi. Seandainya Allah itu butuh kepada yang lain, berarti nanti tidak ada sifat yang berbentuk kudrah. Berarti Allah itu membutuhkan yang lain. Makanya dibutuhkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itu sifat wajib bagi Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri
sendiri. Kemudian ya, makna daripada qiyamu binafsi adalah Allah tidak butuh kepada tempat, kepada tempat untuk berpijak. Jadi berbeda dengan makhluknya yang mana butuh kepada tempat dan waktu dan lain sebagainya. Dalil daripada Allah tidak butuh kepada tempat itu bahwasanya kalau Allah membutuhkan tempat berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Maka tidak benar sifat mukhalafatul lil hawadits tadi. Berikutnya adalah wahdaniyah. Allah itu bersifat Isa, yaitu tidak berjumlah, tidak terbilang. Ya, baik dalam sifatnya maupun perbuatannya. Sehingga bagaimana dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah laisa murakkabah min ajza, tidak tersusun dari sesuatu apapun. Itu maknanya wahdaniyah. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya tidak menyerupai dari sifat apapun dan siapapun. Jadi yang dinamakan ada wahdatul zat, yaitu zatnya itu ya tidak tersusun dari suatu apapun. Kemudian wahdatul sifat berarti sifatnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dan diserupai dengan sifat apapun. Dan wahdatul af'al maknanya adalah laisa li ahadin ghairu ta'ala, tidak ada seorang pun siapapun yang menyerupai daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Didawuhkan dalam Al-Qur'an subhanahu huwal wahidul qahhar. Dalam ayat yang lain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di situ ada Tuhan selain Allah, pasti alam ini akan menjadi rusak. Justru akan menjadi rancu. Kenapa? Ketika Tuhan yang satu dengan kudrahnya itu ingin membuat bumi ini misalnya bulat. Tuhan yang satunya lagi ingin membuat bumi ini kotak. Jadi nanti dengan kudrah masing-masing tidak akan menjadi alam ini. Ya, sehingga sama-sama kudrahnya Tuhan itu mustahil ketika Tuhan itu lebih dari satu. Kalau yang satunya ini memiliki kudrah, kemudian yang satunya mengalah, berarti yang satunya ajiz, berarti tidak mampu. Nah, itu juga menjadi mustahil nanti. Jadi tidak qiyamu binafsi, yaitu berdiri sendiri tanpa bantuan itu, maka saya nyambung dengan sifat Allah yang berupa wahdaniyah. Allah itu bersifat Esa, yaitu tunggal. Baik di dalam zatnya maupun sifatnya maupun di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, sifat berikutnya adalah Allah wujud kita baqo mukhalafatul hawadits qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib yaitu berkuasa. Ya. Dalam dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Ya, jadi Allah maha berkuasa untuk menciptakan, untuk membentuk dan lain sebagainya, mewujudkan alam ini. Ya. Sifat berikutnya yaitu adalah iradah, yaitu sifat qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu bihal mungkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Jadi memungkinkan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mentasarrufkan di dalam alam ini terserah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang bisa
mengatur-ngatur Allah. Sehingga ketika orang-orang kafir, mereka mengumpulkan Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian setelah dikumpulkan, maka orang kafir ini memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipanggil, mana Tuhanmu yang bisa menyerupai dari Tuhan-Tuhan ini? Maka jawaban Rasulullah, ya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai. Allah tidak diatur-atur, tidak disamakan dengan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, berdiri sendiri, esa, tidak bisa diatur-atur dengan yang lain. Itulah mungkin pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya kepada diri kami pribadi. Kita lanjutkan nanti dengan sifat-sifat wajib bagi Allah yang lainnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.